Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, Ibu berharap kalian semua dan juga Ibu kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemarin dalam pembelajaran dalam pembelajaran online yang pertama, Ibu sudah tampilkan video pembelajaran di bab 2. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu tetap pada pembelajaran bab kedua, Ibu akan mengulangi dengan adanya penjelasan-penjelasan dari Ibu. Oke, kita mulai dengan bab 2 ya, Nak ya. Inspirasi dalam iklan, slogan, dan poster. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, yang Ibu harapkan, kalian mampu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Tujuan yang kedua, kalian mampu menyimpulkan isi teks iklan, teks slogan, dan teks poster yang bersifat membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Dan tujuan yang ketiga yang Ibu harapkan adalah kalian semua mampu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, teks slogan, dan teks poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster. Nah, ini kalian bisa buka juga di buku kalian di situ ya, di halaman 29. Oke, lihat. Yang pertama nih, ini merupakan teks iklan. Dibutuhkan segera. Kami perusahaan penerbit berskala nasional membutuhkan tenaga profesional untuk mengisi posisi sebagai berikut. Kalian boleh baca di situ, lihat ya. Itu merupakan contoh teks iklan. Selanjutnya, untuk yang kedua, ini merupakan contoh teks slogan. Tiada hari tanpa prestasi. Esok hari lebih dari hari ini, dan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan selanjutnya yang ketiga, ini adalah contoh teks poster. Nah, lihat di situ. Tentunya kalian bisa melihat ya, model-modelnya seperti itu. Ketiga teks tersebut itu ada sifat-sifatnya ya. Sifat yang pertama yaitu sifat ajakan. Teks 1 mengajak pembaca untuk ikut melamar pekerjaan. Kalian juga bisa membuka buku nak ya di halaman 29 pada buku Marbi. Kemudian teks yang kedua yaitu ada teks slogan. Tadi apa sih isinya? Teks slogan tadi isinya juga sama-sama mengajak kita untuk berpikir dan menjadi manusia yang baik. Tiada hari tanpa prestasi. Tadi contohnya seperti itu kan? Berarti mengajak kita untuk selalu berprestasi. Selanjutnya, esok harus lebih baik dari hari ini. Artinya apa? Besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Jika hari ini mungkin kita masih ada kesalahan, diharapkan besok itu kita bisa belajar dari kesalahan itu dan kita tidak mengulangi kesalahan itu. Selanjutnya, untuk teks ketiga yaitu tadi ada teks poster ya. Di teks ketiga itu mengajak pembaca untuk menggunakan produk tertentu. Tadi produk apa ya? Tadi kan yang disajikan itu adalah tentang buku Fokus UN. Nah, ternyata selain bersifat ajakan untuk ketiga teks tadi, ternyata ketiga teks tersebut juga memiliki perbedaan yang mencolok. Kalau tadi ada persamaannya, sekarang ada perbedaan
perbedaannya. Perbedaannya apa ya? Yang pertama, teks 1 tidak memuat gambar dan isinya teks cukup panjang. Teks yang kedua hanya terdiri dari satu kalimat saja. Yang berikutnya pada teks yang ketiga, teks poster tadi ya, teks ketiga ini didominasi oleh gambar atau foto. Oke, selanjutnya menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Nah, kita lihat nih. Ini gambar apa ini? Ini adalah contoh gambar iklan. Ini merupakan iklan layanan masyarakat. Iklan itu kan bukan hanya berisi jualan saja, nak ya. Ini bisa informasi. Ini sifatnya informasi nih, memberikan informasi kepada masyarakat. Ini namanya teks iklan layanan masyarakat. Ayo lindungi buah hati Anda dari kesakitan, kecacatan, dan kematian karena penyakit campak dan rubella. Selanjutnya yaitu ada teks slogan. Teks slogan umumnya bertujuan menginspirasi dan memotivasi. Nah, ini contohnya. Contoh, mari kita song-song masa depan dengan ilmu dan pengetahuan. Ini kan isinya memotivasi. Memotivasi siapa? Ya, memotivasi orang yang membaca supaya kita mampu untuk menerima masa depan kita dengan berbagai persiapan kita, yaitu dalam berupa persiapan ilmu. Selanjutnya yang kedua, contoh untuk slogan, teks slogan, yaitu mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang. Nah, jadi ini maksudnya adalah semua orang itu wajib untuk mencari ilmu. Tidak ada kata untuk bermalas-malasan di itu. Jadi semua harus bangkit. Selanjutnya, membaca adalah jendela pengetahuan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan membaca kita akan mendapatkan berbagai macam pengetahuan. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah contoh poster. Poster, perhatikan ini contoh poster. Di sini ada gambar juga, tulisan juga. Tentang apa ini? Tentang mencegah apa nih? Tentang peringatan Hari Demam Berdarah Nasional 22 April. Poster dapat berupa pengumuman, penawaran barang atau jasa, atau sekedar hiasan saja. Nah, biasanya kalau poster ini ya, poster itu kan dia besar, modelnya tuh besar begitu. Dia biasanya dilekatkan di tempat-tempat umum. Menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Nah, kita lihat pola penyajian teks iklan, teks slogan, dan teks poster ya. Yang pertama, nih, kalimat pembuka yang menarik pada teks iklan, slogan, dan posternya selalu dibuka dengan kalimat-kalimat pembuka yang menarik. Contohnya apa nih? Tadi di contoh pada teks yang pertama, yaitu teks iklan, itu pada teks ini ya poster, sorry. Buku UN terbaik, tentu Erlangga. Atau bisa juga pada teks 1 tadi. Dibutuhkan segera. Nah, orang dengan membaca ini, dengan membaca kata buku UN terbaik atau dibutuhkan segera, itu orang langsung apa? Orang langsung ingin tahu, oh ada buku terbaik ya untuk UN. Nah, atau wah dibutuhkan nih, dibutuhkan karyawan nih. Nah, dia langsung akan membaca yang selanjutnya. Next, selanjutnya. Judul iklan yang menyatakan produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya nih, buku fokus UN SMP Erlangga 2017 atau pendaftaran siswa baru sudah dibuka. Nah, ini berupa informasi nih. Yang selanjutnya, informasi berupa keunggulan produk
atau jasa yang dimaksud. Nah, kenapa sih harus ditunjukkan? Ya, informasi keunggulan produk itu sangat penting. Orang itu kan kalau mencari produk itu pasti cari yang ada keunggulannya kan. Nah, ini makanya dia harus ditunjukkan. Contohnya, buku ini dilengkapi 5 paket soal TPUN dan lembar jawaban komputer. Nah, dengan ditampilkan dari paket ini, orang mungkin akan berpikir, oh iya, bagus ini, saya harus miliki buku ini. Nah, yang selanjutnya nih, ada kata-kata berupa ajakan yang menyatakan alasan mengapa harus memiliki produk atau jasa yang dimaksud. Misalnya, ayo, tunggu apa lagi? Atau segera miliki buku ini. Nah, biasanya kalian biasa menemui kalimat-kalimat seperti ini kan di dalam iklan, poster. Nah, selanjutnya yang tidak boleh tertinggal adalah informasi pemasang iklan. Selanjutnya, teks slogan. Disajikan dengan satu kalimat ringkas. Contohnya, membaca adalah jendela pengetahuan. Nah, ini kan salah satu contoh teks slogan nih. Slogan itu dia hanya disajikan dengan tulisan-tulisan yang ringkas. Bisa juga, biasa itu di sekolah kita, di kelas atas itu ada tulisan seperti ini. Jika kamu tidak tahan penatnya belajar, maka kamu akan merasakan pedihnya kemiskinan. Nah, itu juga contoh slogan. Next, selanjutnya teks poster. Poster disajikan dia lebih bebas. Kenapa lebih bebas? Karena ada poster yang hanya berisi gambar saja ataupun dalam bentuk simbol. Nah, ada pula poster yang berisi teks yang isinya teks yang besar-besar gitu. Bahkan ada juga yang berisi gambar dan teks. Tetapi biasanya yang banyak kita temui untuk teks poster ini adalah teks yang berisi gambar disertai dengan teks. Nah, lihat nih. Ini contoh teks poster nih. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini kalau aslinya ya ini besar banget. Ini sangat besar tulisannya. Kemudian biasanya dipasangkan, diletakkan di tempat-tempat umum supaya orang mudah untuk membaca. Kemudian poster nih biasanya nih ya, nih ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian disertai dengan gambar. Ada gambar dua anak kecil memegang sampah, memegang tempat sampah. Ada gambar tempat sampah. Nah, ada juga backgroundnya ini background yang indah-indah gitu ya. Kenapa? Supaya orang tertarik untuk membaca. Oke, sekian sampai di sini materi Ibu. Terima kasih.